Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya mengetahui tentang keutamaan dan pentingnya salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Di antara sebab orang yang melaksanakan salat berjamaah mendapatkan pahala yang lebih, derajat yang berlipat daripada orang yang sholat sendiri, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu' thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah." Itu dikarenakan tatkala dia berwudu dengan wudu yang baik, kemudian keluar menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali untuk sholat. Tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali dengannya diangkat baginya 1 derajat dan digugurkan darinya 1 dosa. Fa'idha shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Lalu jika ia mengerjakan salat, malaikat akan senantiasa bersolawat kepadanya. Malaikat mendoakan orang tersebut selama dia berada di tempat salatnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Malaikat mendoakan orang tersebut, ya Allah, berilah salawat kepadanya, ya Allah, rahmatilah ia.
Wala yazalu ahadukum fi salatin mangtadharas shalah. Dan salah seorang di antara kalian senantiasa berada dalam salat selama ia menunggu salat. Ini yang menyebabkan di antara sebab orang yang salat berjamaah mendapatkan banyak keutamaan dan derajat yang berlipat ganda daripada orang yang sendiri. Banyak pelajaran dan faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu thumma kharaja ilal masjid. Bahwasanya dia orang yang hendak melakukan sholat berjamaah, tatkala ia berwudu dengan wudu yang baik, kemudian keluar menuju masjid. Dianjurkan bagi orang yang hendak mengerjakan sholat berjamaah berwudu sejak dari rumah. Meskipun tidak terlarang orang berwudu di masjid. Mengapa orang yang berwudu dari rumah lebih afdol daripada yang berwudu ketika sampai di masjid? Karena ini menunjukkan kesiapan orang tersebut. Jadi orang tersebut benar-benar sudah siap ketika sejak dari rumah. Dia mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia bersiap sejak dari rumah. Kemudian yang kedua, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali salat. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali salat. Jadi keutamaan ini akan didapat oleh orang yang tujuannya ke masjid adalah ibadah, bukan tujuan yang lain. Maka jika orang ada tujuan lain ke masjid dari tujuan-tujuan duniawi, maka tidak mendapatkan keutamaan yang besar ini. Semisal janjian ketemuan karena rumah dia berada di gang, masuk ke dalam susah dicari, tidak terbaca di GPS misalnya. Yang paling mudah ketemuan di masjid. Ketemu dengan kawan lama, ditunjukkan alamat ini, nanti belok kanan, belok kiri, lurus. Kawannya masih bingung, ya sudah, nanti asar kita ketemu di masjid. Tahu kan masjid itu? Oh ya, tahu. Ya sudah. Sekalian sholat asar berjamaah, nanti kita ketemu di masjid. Orang ini biasanya tidak sholat berjamaah. Saat asar itu dia sholat berjamaah, tujuannya yang utama bukan sholat berjamaah, tapi janjian sama kawan. Janjian sama kawan. Maka yang seperti ini tidak mendapatkan keutamaan ini. Karena Nabi mengatakan, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali sholat. Maka yang tujuan utamanya adalah ketemu kawan atau relasi dan lain sebagainya, atau sekalian belanja, maka yang seperti ini tidak mendapatkan keutamaannya. Kecuali seorang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Adapun tujuan-tujuan yang lain itu ngikut. Seperti keluar, kemudian dipesanin sama istri, jangan lupa nanti kalau pulang beli garam atau beli gas. Maka yang seperti itu tidak
Mengapa? Karena meskipun tidak beli garam dan tidak beli gas, dia tetap keluar ke masjid untuk sholat. Berbeda dengan keadaan orang yang pertama tadi. Dia tidak sholat berjamaah, kecuali sebabnya karena dia ingin ketemu kawan. Maka seorang yang keluar tujuannya adalah sholat, dia akan mendapatkan keutamaan yang pertama, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan akan diangkat baginya satu derajat dan digugurkan baginya satu kesalahan atau dosa. Satu langkah mengangkat derajat sekaligus menggugurkan dosa. Maka tentunya semakin banyak langkahnya menuju ke masjid, maka semakin banyak derajat yang akan dia raih dan semakin banyak dosa-dosa yang berguguran darinya. Keutamaan yang kedua, faida shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Lalu jika ia mengerjakan salat, para malaikat akan senantiasa bersolawat kepadanya selama dia berada di tempat salatnya. Baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Ketika seorang datang di awal waktu, begitu dikumandangkan adzan dia langsung ke masjid, kemudian sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, dia duduk menunggu dikumandangkan iqamah, maka dia terhitung mendapatkan pahala sholat. Jadi selama waktu menunggu itu tetap terhitung dia mendapatkan pahala sholat. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang datang lebih awal daripada yang datang terakhir atau terlambat. Malaikat senantiasa bersolawat. Solawat dari hamba ke hamba artinya doa. Doa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah salawat kepadanya, ya Allah, rahmatilah ia. Di dalam riwayat lain, doa malaikat ini ada dua syarat. Malam yu'dhi fi malam yuhdith. Selama hamba tersebut tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas. Jadi meskipun duduk dan tidak sholat, kalau dia diam maka terus akan didoakan oleh malaikat. Tapi kalau di dalam dia mengganggu orang lain, ribut, mengeraskan suara, sehingga mengganggu orang yang sholat dan berdoa, dia berdoa dengan suara yang keras, atau bahkan pegang mikrofon, maka ini mengganggu. Meskipun dia datang 1 jam sebelum terbit fajar, dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini karena dia mengganggu orang lain. Malam yuhdith, yang kedua dia tidak berhadas. Kalau dia berhadas, maka doa malaikat itu terhenti. Tidak terlarang dia berhadas, tetap duduk di situ, mengakhirkan atau menunda wudhu, tidak mengapa, tapi dia kehilangan doa malaikat. Maka ketika berhadas, segera berwudu lagi, kemudian masuk lagi ke dalam masjid.
Wala yazalu ahadukum fi salatin mangtadharas shalah. Dan salah seorang di antara kalian berada dalam sholat selama ia menunggu sholat. Ada dua makna dari kalimat terakhir ini. Yang pertama, seorang yang menunggu sholat, dia selalu mendapatkan pahala sholat meskipun tidak sedang mengerjakan sholat. Menunggu sholat wajib dari sholat sunnah atau menunggu sholat wajib setelah sholat wajib. Menunggu sholat wajib setelah sholat sunnah, misalnya setelah dia sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib, dia menunggu dikumandangkan iqamah. Maka dia terus mendapatkan pahala sholat meskipun dia tidak sedang mengerjakan sholat. Dia terus mendapatkan pahala sholat, sehingga orang yang datang lebih awal itu pahala sholatnya lebih banyak daripada yang datang terakhir. Atau dari sholat wajib menuju sholat wajib, setelah sholat maghrib dia tidak pulang ke rumah, duduk di masjid menunggu tibanya waktu sholat isya. Maka selama waktu tersebut dia terhitung mendapatkan pahala sholat. Di dalam riwayat lain, menunggu sholat, Nabi SAW mengatakan fadzalikumur ribat. Keutamaannya seperti pahala ribat. Apa itu ribat? Seorang mujahid yang menjaga perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan ini mau menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Dia mendapatkan pahala sholat dan juga pahala ribat. Maka kita usahakan ketika kita ada waktu luang untuk melakukan menunggu sholat setelah sholat. Minimal sepekan sekali, ya. Mungkin weekend malam Ahad yang besoknya kita tidak banyak kegiatan, kita lakukan ribat ini. Dari sholat maghrib sampai sholat isya kita tidak pulang. Menunggu di masjid dengan membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Atau minimal dari sholat sunnah menuju sholat wajib, kita datang lebih awal agar pahala sholat kita itu banyak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu diantara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Lalu bagaimana agar pahala sholat berjamaah kita itu maksimal, tidak hanya sekedar mengerjakan sholat berjamaah, yaitu dengan dua hal. Yang pertama, dengan mengetahui keutamaannya. Dengan mengetahui keutamaannya, ketika kita sadar akan keutamaan sholat berjamaah, maka kita akan hadir sholat berjamaah itu dengan hati, dengan cinta, dengan kesadaran. Bukan karena beban atau keterpaksaan. Tapi benar-benar merindukan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan adab-adab sholat berjamaah. Yang kedua adalah dengan melakukan adab-adab sholat berjamaah. Apa saja adab-adab sholat berjamaah? Yang pertama, tarkul a'mali inda huduris sholah. Meninggalkan seluruh aktivitas ketika tiba waktu sholat. Kita hentikan pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, berdagang, bertani,
pegawai di kantor ketika mendengarkan azan, maka segera kita hentikan. Segera mengambil air wudhu dan mendatangi sholat berjamaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Tirmidzi, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi ay khidmatihim. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membantu keluarganya. Lalu jika tiba waktu sholat, Rasulullah keluar menuju sholat. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah sosok kepala keluarga yang senantiasa membantu keluarganya. Padahal beliau adalah pemimpin besar, kepala negara dan kepala agama. Dua amanah yang sangat besar, yang tentunya sangat menyibukkan. Jarang seseorang bisa menghandle dua amanah ini secara bersamaan. Sehingga di zaman sahabat dan tabi'in itu dipisah. Kepala negara dengan yang mengajarkan agama dan hakim itu beda-beda. Sehingga kenapa ilmu yang sampai kepada kita itu banyak dari Abu Hurairah daripada Abu Bakar, Omar, Utsman dan Ali. Padahal Abu Bakar, Omar, Utsman dan Ali itu lebih berilmu daripada Abu Hurairah. Karena 4 khalifah tersebut sibuk mengurusi negara. Abu Hurairah tidak punya jabatan sehingga waktunya luang untuk mengajar umat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan agama. Rasulullah juga sebagai hakim. Kalau ada yang berselisih antara muslim dengan muslim lainnya, antara orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, bahkan antara orang Yahudi dengan orang Yahudi dengan munafik, karena itu semuanya rakyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memutuskan hukum di antara mereka. Kemudian memimpin negara, dan negara yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam negara yang banyak masalah dan masalahnya kompleks, baik ekonomi, sosial maupun politik. Dari segi ekonomi, Madinah di awal-awal kepemimpinan Rasulullah adalah negara yang miskin. Sehingga terkadang banyak sahabat itu mengalami kelaparan. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, ekonomi Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sedangkan orang Arab Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj itu tidak sekaya orang-orang Yahudi. Kemudian ditambah beban datangnya pendatang orang-orang muhajirin yang mereka datang ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Karena harta benda mereka ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di zaman sekarang saja, negara yang maju ekonominya mapan, kalau kedatangan pengungsi dari negara konflik, ya, dari Rohingya, dari Syria, itu negara yang kedatangan itu merasa mendapatkan beban. Sehingga terjadi perdebatan antar pemimpinnya, antara
legislatif dengan eksekutif, para ahli pun berbicara. Padahal negara besar hanya kedatangan pengungsi satu perahu. Itu rame, ribut di media. Bagaimana dengan keadaan Madinah yang kedatangan banyak muhajirin? Tentunya ini menjadi beban finansial bagi pemerintahan Madinah. Kemudian secara sosial, Madinah adalah negara yang penduduknya majmuk. Ada orang-orang beriman, ada orang-orang kafir, dan orang-orang Yahudi. Kemudian dari segi politik, Madinah dimusuhi oleh banyak kabilah. Bahkan musuh di dalam. Musuh dari luar yang utama adalah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kabilah-kabilah Arab. Dan musuh di dalam yang dahulunya setia bersama Nabi, satu persatu membangkang, yaitu orang-orang Yahudi. Sehingga kalau kita baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun memimpin Madinah, selalu terjadi peperangan demi peperangan. Jadi sesibuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sangat sibuk. Namun demikian Rasulullah tetap membantu keluarganya. Ini pelajaran bagi kita semuanya, termasuk saya pribadi. Ya, terkadang membantu istri itu berat, ya. Bukan tidak mampu, tapi nggak mau, malas. Padahal apa sih jabatan kita? Ya. Pekerjaan kita di zaman sekarang ini kan rata-rata satu saja. Kalau nggak pedagang, karyawan, atau pengusaha, atau petani, ya. Kalaupun double job, ya mungkin PNS kemudian nyambi usaha atau peternak, ya. Tidak sesibuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau diminta istri untuk membantu pekerjaan rumah, ya kita bilangnya sibuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukan sedemikian rupa masih membantu istrinya. Kemudian pelajaran yang kedua, sesibuk apapun Nabi, kalau tiba waktu sholat, Nabi sholat, hentikan aktivitasnya. Nabi hentikan seluruh aktivitas dan keluar ke masjid untuk sholat. Dan begitulah para sahabat salafus saleh, para tabi'in mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, salah seorang salaf yang berprofesi sebagai tukang kayu, ketika memaku, dia angkat palu, kemudian terdengar suara azan. Langsung diletakkan palu itu. Jadi mengetuk saja tidak ketika mendengar azan. Meskipun tidak tercela seorang menyelesaikan satu paku saja, itu hanya beberapa detik. Tapi itu tidak dilakukan. Karena tahu keutamaan sholat. Ini tentunya berbeda jauh dengan kebiasaan kita. Kalau hanya sekedar satu paku, pasti itu kita bilang, tanggung, pasti kita selesaikan. Tidak hanya satu paku, tapi satu meja, satu kursi diselesaikan dulu. Ya. Jangankan pekerjaan, hal-hal yang sia-sia saja menunda kita untuk segera bersiap-siap untuk sholat. Hanya sekedar membalas WA atau membalas komentar di media sosial, di grup WA atau di Facebook. Mana yang lebih kita utamakan? Apakah segera menuju sholat atau membalas WA? Kebanyakan kita masih menyelesaikan, tanggung. Apalagi kalau itu berupa perdebatan.
tiba-tiba sudah iqamah. Maka itu tidak patut ya, tidak pantas. Kalaupun kita menyelesaikan itu tidak sampai menjadikan kita masbuk ya. Usahakan kita bisa melakukan sholat rawatib. Hentikan pekerjaan. Adab yang kedua adalah at-tatahhur. Bersuci sejak dari rumah. Dan tadi hadisnya sudah kita bacakan. Bersuci sejak dari rumah, bukan di masjid. Meskipun boleh, ya, tidak mengapa. Tapi lebih utama bersuci itu kita lakukan sejak dari rumah. Yang ketiga, al-masyu ilal masjid. Berjalan kaki menuju masjid. Ini lebih utama daripada menaiki kendaraan. Hadisnya tadi juga sudah kita bacakan. Satu langkah akan mengangkat derajat kita sekaligus menggugurkan dosa kita. Dan juga sabda Nabi SAW yang lainnya, a'dhamun nasi ajra fis sholati ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsya. Manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh jalan kakinya. Jadi semakin jauh langkah dia, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Dahulu Bani Salimah, kabilah yang tinggal paling jauh dari Masjid Nabawi, hendak berpindah tempat tinggal dekat Masjid Nabawi. Dan berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ya Bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum. Wahai Bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan pahala dari Allah dari jejak-jejak kaki kalian? Fa'aqamu, lalu mereka tetap tinggal di perkampungan mereka. Nabi juga mengatakan kepada mereka, innalakum bikulli khutwatin darajah. Sesungguhnya bagi kalian pada setiap langkah mendapatkan 1 derajat. Maka mereka tidak jadi berpindah dekat Masjid Nabawi, tapi tetap tinggal di perkampungan mereka meskipun jauh dari Masjid Nabawi. Perkampungan Bani Salimah itu berada di dekat Jabal Sila, ya, perbukitan yang kalau kita keluar dari pintu utama Masjid Nabawi, ya, itu ke arah kiri, ya. Keluar kemudian ke arah kiri. Ada namanya Masjid Fatah, ya, masjid besar yang berwarna putih atau Sab'ah Masajid. Disitulah perkampungan Bani Salimah. Dulu mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari Masjid Nabawi. Dan keberadaan mereka juga bermanfaat bagi Madinah saat itu. Karena mereka berada paling luar. Sehingga jika datang musuh dari luar hendak menyerang Madinah, maka harus berhadapan dengan mereka terlebih dahulu. Kemudian salah seorang dari mereka mengkhabarkan ke Nabi SAW. Sehingga Rasulullah dan para sahabat bisa bersiap-siap. Kalau perkampungan Bani Salimah itu kosong, maka musuh akan bisa langsung masuk ke jantung Madinah dan para sahabat tidak ada kesiapan. Ya, karena musuh itu selalu mengintai Madinah, baik dari kalangan orang-orang kafir Quraisy atau kabilah-kabilah Arab yang lain. Jadi keberadaan mereka menjaga Madinah dan mereka mendapatkan pahala ribat
Dan mereka ketika menghadiri sholat berjamaah di Masjid Nabawi, mereka mendapatkan derajat yang paling banyak di antara yang lainnya karena rumah mereka paling jauh dari Masjid Nabawi. Nabi SAW juga bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan minal jannati kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau pergi di waktu petang, niscaya Allah akan siapkan baginya tempat singgah di surga atau rumah di surga setiap kali pergi di waktu pagi atau petang. Maka kita ketika malas untuk berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, ingat dengan keutamaan ini. Kita akan mendapatkan tempat di surga, rumah di surga. Sekarang kalau kita ingin mendapatkan rumah di dunia saja harus menabung bertahun-tahun, harus mencicil bertahun-tahun. Kita akan mudah mendapatkan rumah yang jauh lebih indah dari istana manapun di dunia, yaitu dengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang keempat, al-mubadaratu ilal masjidi wa tabkiru ilas shalah. Bersegera menuju masjid. Dan ini adalah konsekuensi dari adab yang pertama. Karena adab yang keempat ini tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan menghentikan aktivitas. Aktivitas apapun. Baik itu pekerjaan, permainan, atau aktivitas bermalas-malasan. Nggak ada aktivitas yang berarti, misal hanya bersandar saja atau tiduran. Itu juga aktivitas pengangguran. Meskipun hanya sekedar meletakkan kepala di bantal, maka segera hentikan aktivitas tersebut, segera bangkit. Mungkin setan akan membisiki jawab adzan dulu. Dan dia sambil rebahan menjawabi adzan. Belum selesai adzan ternyata terlelap. Bangun ternyata sudah iqamah. Iya, menjawab adzan itu penting. Namun segera bangkit. Jangan dijawab sambil tiduran. Nanti tidur beneran. Bangkit sambil mempersiapkan kebutuhan atau keperluan untuk sholat berjamaah. Misalnya menyiapkan pakaian, sarung, peci, atau apa saja yang kita perlukan untuk sholat berjamaah. Tentunya kita tidak melakukan persiapan sambil menjawab adzan di WC, karena kita dilarang untuk menyebut nama Allah di WC. Tapi kita bisa mempersiapkan hal-hal yang lain selain aktivitas di dalam WC. Setelah semuanya siap, selesai adzan, kita jawab adzan, kemudian doa setelah adzan, baru masuk WC, menunaikan hajat jika kita perlu buang hajat, kemudian berwudu dan segera ke masjid. Sekali lagi, jangan memanjakan diri dengan alasan jawab adzan dulu. Sambil berebah. Nanti tidur beneran. Akhirnya terlambat menunaikan sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku." Jika seandainya mereka orang-orang munafik itu tahu
keutamaan bersegera menuju sholat berjamaah, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Jika seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Walau ya'lamuna ma fis shaffil muqaddami lastahamu. Jika mereka mengetahui keutamaan shaf yang pertama, niscaya mereka akan mendapatkannya meskipun dengan mengundi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana beratnya orang-orang munafik mengerjakan sholat berjamaah, karena keimanan mereka itu adalah keimanan dusta. Di lisan mereka mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun hatinya mengingkari. Maka mereka berat untuk menjalankan ketaatan. Mereka mengerjakan sholat bersama orang-orang beriman hanya ingin dianggap bahwa mereka itu orang beriman, tidak lebih. Bukan karena kesadaran untuk mencari pahala dari Allah. Maka Nabi mengatakan jika mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid untuk sholat berjamaah, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Namun kenyataannya mereka tidak mengetahui keutamaan tersebut. Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Meskipun bukan orang-orang munafik, namun karena tidak mengetahui keutamaan sholat berjamaah, bersegera menghadiri sholat berjamaah, atau lalai dengan keutamaan tersebut, padahal telah mengetahui sebelumnya. Tapi begitu dikumandangkan azan, lalai dengan kesibukannya atau permainannya. Sehingga tidak ada yang berlomba-lomba menuju sholat berjamaah. Tidak ada yang berlomba-lomba berangkat menuju masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Kalau mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun merangkak. Ini orang-orang munafik. Kenapa mereka sangat berat untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh? Karena mereka sholat hanya untuk dilihat. Sementara sholat isya dan sholat subuh itu gelap. Mereka tidak terlihat. Maka mereka memilih untuk tidak pergi ke masjid. Apa gunanya ke masjid? Karena tidak terlihat oleh manusia. Zaman dahulu isya dan subuh itu gelap. Maghrib, asar, apalagi zuhur terlihat. Maka mereka sholat berjamaah hanya di 3 waktu tersebut, zuhur, asar, dan maghrib. Sekarang kaum muslimin mengalahkan orang-orang munafik. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak ke masjid. Dulu orang-orang munafik memilih sholat isya dan sholat subuh saja. Sekarang kebanyakan kaum muslimin memilih 5-nya untuk tidak ke masjid. Silahkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Subhanallah. حي على الصلاة حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Insyaallah. Kita lanjutkan. Kalau mereka mengetahui keutamaan pada sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun merangkak, meskipun malam hari gelap. Kalau seorang tahu keutamaan kedua sholat tersebut, maka pasti akan mendatanginya meskipun merangkak. Dalam keadaan sakit pun dia paksakan. Dan ini menunjukkan bahwa dibolehkannya orang sakit untuk tetap menghadiri sholat berjamaah. Memang sakit itu uzur syar'i yang diperbolehkan seorang laki-laki untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Boleh. Sakit yang memberatkan seseorang untuk tidak hadir sholat berjamaah. Ya. Sakit keras. Bukan sakit panu, bukan jerawatan. Kalau itu bukan alasan. Tapi sakit keras itu uzur. Tapi meskipun orang sakit keras dan dia memaksakan diri untuk tetap sholat berjamaah, itu boleh. Sebagaimana tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang kewajiban sholat berjamaah. Kalau seandainya bukan karena wanita dan anak-anak, aku akan tugaskan seseorang untuk mengimami dan aku akan keliling Madinah dan akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, laki-laki yang tidak sholat berjamaah, yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membakar rumah-rumah tersebut karena keberadaan para wanita dan anak-anak kecil. Maka setelah itu sampai-sampai ada sahabat yang dituntun oleh dua orang. Ini karena sakit yang sebenarnya dia udzur. Tapi mengetahui keutamaan sholat berjamaah, dia dituntun dan didudukkan di antara shaf yang ada untuk mengikuti sholat berjamaah. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau. Beliau sakit sangat parah itu di 5 hari terakhir. Di antara 5 hari tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksakan diri. Nabi meminta air, kemudian diguyurkan di badan, di kepala dan badan. Kemudian mendapati beliau lebih segar meskipun masih sakit parah. Beliau keluar ke masjid dan sholat sambil duduk. Orang yang sholat sambil duduk ini jelas karena
sakit parah. Karena berdiri itu merupakan rukun, tidak boleh ditinggalkan kecuali karena uzur. Ini menunjukkan bahwa Nabi sakit parah, tidak mampu sholat berdiri. Tapi Rasulullah tetap memaksakan diri ke masjid. Ada kalanya di 5 hari terakhir usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sholat di rumah dan memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menggantikannya. Ada kalanya Rasulullah juga keluar ke masjid. Jadi dibolehkan ya orang yang sakit keras ya meskipun memakai kursi roda atau memakai tongkat atau dituntun atau bahkan merangkak. Ya. Saya pernah menjumpai orang yang merangkak ke masjid, ya. Orang yang sudah sangat sepuh, ya. Padahal menyeberang jalan, tapi alhamdulillah jalannya tidak terlalu ramai dan tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Merangkak, benar merangkak. Jadi mempraktekkan hadis ini benar-benar merangkak agar bisa sholat berjamaah. Terlebih bagi kita yang masih segar, bugar, maka di antara mensyukuri kesehatan adalah kita tidak meremehkan sholat berjamaah di masjid. Yang kelima, al-masyu ilal masjidi bisakinatin wa adamul isra'. Berjalan kaki menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Meskipun sudah dikumandangkan iqamah. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabatar rijal. Tatkala kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh orang-orang. Suara kaki bruk. Ya. Falamma shalla qala ma sya'nukum. Lalu tatkala Nabi telah selesai salat, Nabi bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian?" Qalu, mereka menjawab, "Ista'jalna ila shalah." Kami buru-buru agar mendapati salat. Kami buru-buru untuk melaksanakan salat. Qal, Nabi bersabda, "Fala taf'alu." Janganlah kalian melakukan itu. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinah. Jika kalian mendatangi salat, maka hendaklah kalian mendatanginya dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati bersama imam, maka salatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang luput dari kalian, maka sempurnakan setelah salamnya imam. Jadi tetap tenang menuju sholat berjamaah karena kita hendak menghadap Allah. Jangan datang tergopoh-gopoh. Kita berjalan biasa, imam sedang berdiri, kita mengikutinya berdiri, imam iktidal kita iktidal, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, imam dalam keadaan duduk kita duduk. Apa yang kurang pada diri kita, apa yang ketinggalan, maka kita sempurnakan setelah salamnya imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah." Jika kalian mendengar dikumandangkannya iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Tidak usah lari. Wa alaikum bis sakinati wal waqar. Hendaklah kalian tetap tenang dan menjaga wibawa. Wala tusri'u. Jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati imam, maka sholatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang tertinggal, maka sempurnakan setelah imam selesai sholat. Maka jika imam mau habis bacaan, imam membaca
surah Al-Ma'un misalnya. Kita dengar dari luar. Mana yang lebih utama? Kita lari tidak ketinggalan 1 rakaat. Sebelum rukuk kita sudah ikut berjamaah, atau kita tetap berjalan biasa kemudian kita ketinggalan 1 rakaat. Mana yang lebih afdol? Yang kedua. Karena itulah yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jika seorang melakukan yang pertama, sholatnya sah, tapi dia menyelisihi yang utama. Yang utama adalah sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap berjalan dengan tenang meskipun hanya mendapatkan tasyahud akhir. Kita tahu ini rakaat yang terakhir ini. Kalau saya lari, saya masih mendapatkan 1 rakaat. Kalau saya berjalan, saya hanya mendapatkan tasyahud akhir. Maka lebih utama yang kedua. Alaikum bisakinah wal waqar. Meskipun hanya mendapatkan tasyahud akhir. Hendaknya kalian tenang dan tetap menjaga wibawa. Jangan tergopoh. Kopoh, jangan terburu-buru. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada. Nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengusulkan 20 derajat apakah orang yang sholat dan bisa ke depan, apakah juga sama nilainya dengan orang yang sholat misalnya terlambat atau masbuk, apakah sama derajatnya dengan orang yang sholat? Yang kedua, kita pernah membaca hadis bahwa sholat yang lebih utama itu adalah rumahnya, kecuali sholat. Nah, kalau kita berdekatan dengan masjid, saya contoh sholat subuh, kita mendengar kajian menjawab di rumah, kemudian sholat kampiyah semua di rumah, dan setelah sholat subuh rumah berdoa sampai ke masjid sebelum diajak dipandangkan di kamar. Nah, bagaimana ini status ini dibandingkan dengan orang yang sholat di masjid alatnya sama dengan sholat. Demikian. Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan diambil hadiahnya. Baik, pertanyaan yang pertama tentang derajat. Apakah didapat oleh orang yang sejak takbiratul ihram bersama imam, atau juga didapat oleh orang yang masbuk? Pertama, dianggap orang mengikuti sholat berjamaah apabila dia sholat berjamaah bersama imam pada rakaat berapapun. Ini yang pertama. Orang yang masbuk itu pun terhitung dia melakukan sholat berjamaah. Dianggap seseorang sholat berjamaah ketika dia ikut sholat bersama imam pada bagian manapun sampai salam.
Namun tentunya pahala yang didapat antara orang yang sholat sejak takbiratul ihram dengan yang masbuk itu berbeda. Bahkan perbedaan itu terjadi antara yang sholat takbiratul ihram bersama imam dan dia datang lebih awal dengan yang datang pas iqamah. Sehingga dalam beberapa riwayat hadis tentang keutamaan sholat berjamaah disebutkan angka 27 derajat, hadisnya sahih di dalam Bukhari. Ada kalanya disebut 25 derajat. Maka para ulama menyebutkan, mengumpulkan dua lafaz ini karena perbedaan tadi. Ada yang datang lebih awal, ada yang datang lebih akhir. Kemudian dari kekhusyuannya, dari ketulusannya, keikhlasannya, dan lain sebagainya. Yang jelas, semuanya terhitung sholat berjamaah, dianggap sholat berjamaah, dan yang awal dengan yang akhir itu membedakan besar kecilnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis tentang keutamaan sholat sunnah di rumah. Iya, hadisnya sahih. Sholat sunnah itu yang paling afdol dilakukan di rumah. Sholat sunnah apapun. Sholat sunnah apapun. Kecuali sholat id. Ya. Sholat id itu dikerjakan di luar rumah bersama jamaah. Adapun sholat sunnah yang lain, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, maka yang lebih utama dikerjakan di rumah. Itu jika mudah dan memungkinkan dan kita tidak ketinggalan keutamaan yang lain. Semisal rumah kita agak jauh dari masjid. Kalau kita sholat sunnah di rumah, sholat qobliyah, kita akan menjadi masbuk. Kita akan kehilangan shaf yang pertama. Kita akan kehilangan keutamaan menunggu. Maka seperti ini, keadaan seperti ini, lebih baiknya kita bersegera ke masjid. Dahulu para sahabat, ya, ketika dikumandangkan adzan, mereka segera mencari tiang-tiang untuk dijadikan apa? Sutroh. Dan itu hikmahnya banyak tiang di Masjid Nabawi, itu fungsinya untuk apa? Untuk sutroh. Jadi mereka tidak bingung lagi mencari sutroh karena setiap shaf itu ada tiang. Yatabadaruna as-sawari. Mereka segera mencari apa? Mencari tiang untuk melakukan sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman sahabat pun banyak di antara mereka yang melakukan sholat sunnah itu di masjid. Sehingga mereka tidak kehilangan keutamaan shaf yang pertama. Namun jika kita bisa mendapatkan kedua-duanya, ya, rumah kita berhadapan langsung dengan masjid. Ketika dikumandangkan adzan, kita bisa langsung sholat 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat kita masuk ke masjid, itu masih bisa mendapatkan shaf yang pertama dan sholat tahiyatul masjid. Maka jika memungkinkan seperti itu, maka silahkan dilakukan. Namun bagi yang jauh tentunya ini tidak bisa dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan. Yeah. Sholat dan ada kegiatan lain sebagai pengajian semacam itu, apakah bisa digabungkan niatnya itu anaknya dapat keutamaan dia sholat kemudian menunggu dapat juga pahala dari terkait dengan tujuannya pengajian. Iya.
kedua-duanya bisa mendapatkan hal keduanya. Baik. Iya. Baik. Jazakumullah khairan. Sudah punya ya? Gak perlu diambil lagi. Tidak mengapa menggabung banyak niat dalam satu amalan, dan itu salah satu makna innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya. Satu perbuatan, satu amalan bisa mendapatkan pahala yang berlipat dengan banyaknya niat baik dalam satu amalan tersebut. Dan itu rahasia sodakoh kepada karib kerabat lebih utama daripada orang lain. Kita bersodakoh pada sepupu kita yang miskin misalnya. Maka kita mendapatkan dua pahala. Pahala sodakoh dan pahala menjalin hubungan silaturahim dengan karib kerabat. Kalau kepada orang fakir miskin selain kerabat kita hanya pahala sodakoh saja. Begitu juga sodakoh kita niatkan untuk dakwah. Agar orang yang malas untuk sholat bisa kita ajak sholat. Sodakohnya dilakukan di masjid misalnya. Mungkin pertamanya dia melakukannya karena untuk mendapatkan sodakoh. Tapi kita harapkan lama-lama dia terbiasa ke masjid. Jadi mendapatkan pahala sodakoh dan mendapatkan pahala berdakwah. Dan itu dibolehkan. Bahkan zakat yang wajib itu diantara alokasinya dari 8 asnaf adalah mu'allaf, ya, orang yang dilembutkan hatinya dengan harta. Orang yang ditarik untuk cinta kepada Islam dengan harta. Dan itu dibolehkan. Nabi SAW memberikan ratusan ekor onta dan kambing kepada pemimpin-pemimpin kabilah. Dikasih 100, kemudian ditambah 100 lagi. Kemudian pimpinan kabilah ini kembali ke kaumnya, mengatakan, berimanlah kepada Muhammad, sesungguhnya dia orang yang dermawan, yang tidak takut jatuh miskin. Ratusan kambing, ratusan sapi diberikan, ratusan onta diberikan kepada orang ini. Begitu juga tadi, ya, ketika ke masjid kita niatkan untuk sholat, kita niatkan untuk menuntut ilmu, ya, kita niatkan untuk berzikir, membaca Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala yang double. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nih, silakan. Ya. Masya Allah. Banyak, ada 4 pertanyaan. Ya. Yang pertama, Ustadz, kenapa orang-orang banyak yang tidak ingin dicium tangannya saat salaman? Apa yang dihindari dari hal tersebut? Iya, ini karena takut diagungkan secara berlebihan, ya. Takut diagungkan secara berlebihan. Kalau itu bukan orang tua, ya memang sebaiknya menghindar, ya, menghindar. Orang hulu berlebih-lebihan mencium, terkadang tidak hanya mencium tangan, bahkan mencium kaki. Jelas ini berlebih-lebihan. Tidak mengapa orang menolak untuk dicium tangannya, agar tidak menjadi kebiasaan. Yang kedua, bagaimana dengan ucapan aku harus lebih baik dari beliau karena termotivasi ingin lebih baik dan lebih berprestasi? Apakah ini mengarah kepada kesombongan? Tidak, ya. Bagaimana dia sombong? Dia belum seperti dia. Saya harus lebih baik. Tidak, ya. Tapi kalau orang mengatakan aku lebih baik darinya, ya ini ujub, ya, ini kesombongan. Tapi kalau saya harus lebih dari dia, maka ini tidak mengapa. Ini untuk memotivasi diri. 3, bolehkah pilek tidak ke masjid karena membuat tidak nyaman jamaah di samping? Karena takut ketularan dan ketidaknyamanan
suara ingus atau batuk. Ya. Wallahu alam ya, batuk itu macam-macam ya. Kalau tahu bahwa batuknya itu berbahaya ya karena virusnya virus corona, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau batuk biasa ya karena kebanyakan makan gorengan dan pilek biasa ya, maka bisa sebelum ke masjid mungkin minum jahe terlebih dahulu untuk mengurangi dahak dan pileknya, bisa memakai fresh care dan lain sebagainya untuk mengurangi, kemudian memakai masker ya, insya Allah itu lebih aman dan tidak membuat orang lain terganggu. Sebelum COVID-19 orang itu merasa tidak terganggu dengan orang batuk dan orang pilek, tapi menjadi ketakutan ya ketika sudah terjadi pandemi ya. Semua orang yang batuk dan pilek dihukumi corona. Insya Allah tidak mengapa. Yang keempat terakhir, bagaimana menyikapi makmum pakaiannya berbau menyengat seperti bau rokok, karena ada hadis yang menyatakan bahwa malaikat terganggu dengan bau bawang atau sejenisnya. Iya, kita nasihati ya. Bahkan orang seperti ini makruh ya mendatangi masjid dengan bau seperti itu. Baunya ini tentunya lebih berat daripada bau bawang. Seandainya Nabi tahu, ya pasti Nabi akan melarangnya. Maka kita nasihati, ya. Tidak boleh mengganggu orang yang beribadah di masjid. Karena yang terganggu tidak hanya manusia, tapi juga malaikat terganggu. Maka kita perhatikan badan kita ketika hendak ke masjid, ya bau badan, bau mulut, maka itu harus kita bersihkan terlebih dahulu baru datang ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.